Nama selebgram Rachel Fenya sedang menjadi sorotan karena dikabarkan kabur dari karantina di Wisma Atlet. Kasus ini pun langsung direspon serius oleh pemerintah. Setelah lama bungkam seribu bahasa, kini Rachel Fenya pun buka suara. Lantas, bagaimanakah tanggapan pakar mikroekspresi terkait pengakuan Rachel tersebut? Viralnya kasus Rachel Fenya yang sempat menjadi trending topik di Twitter ini pun tidak pelak menuai respon serius dari juru bicara Satgas COVID-19. Lantas benarkah Rachel Fenya akan segera diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam waktu dekat? Teman seperjalanan Rachel pun turut berbagi pengalaman saat menjalani karantina usai pulang dari liburannya di Amerika. Lantas, seperti apa para selebritis menanggapi viralnya kasus Rachel Fenya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, nama selebgram Rachel Fenya tengah ramai dibicarakan publik lantaran dikabarkan telah kabur dari karantina di Wisma Atlet. Tak pelak, kasus pelanggaran prosedur karantina itu pun menuai respon serius dari berbagai instansi pemerintah. Kendati demikian, seolah tak ingin masalah yang ia hadapi semakin melebar, Rachel Fenya pun menumpahkan curahan hati dan rasa bersalahnya di dalam vlog Boy William. Dalam keterangannya, alasan ia mangkir dari karantina karena ia sangat merindukan kedua buah hatinya. Bahkan sebelumnya, Rachel pun sempat menuliskan permintaan maafnya di akun media sosial pribadinya. Aku mau minta maaf sama kalian semua atas semua kesalahan aku. Kadang saya menyakiti orang lain, merugikan orang lain, egois dan sombong. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga semua hal yang buruk yang pernah aku lakukan di hidup aku menjadi pelajaran buat aku. Tulis Rachel Fenya. Kendati demikian, meskipun mengaku sama sekali tidak menjalani karantina di Wisma Atlet, namun netizen yang jeli melihat adanya bukti bahwa mantan istri Niko Al-Hakim itu sempat menginap 3 hari di Wisma Atlet. Lantas, seperti apakah tanggapan pakar mikroekspresi terkait pengakuan Rachel dalam vlog Boy William? Ada 3 hal yang menjadi perhatian saya. 1, ketika kita minta maaf, kita itu perlu menyatakan dengan siapa yang minta maaf, saya minta maaf, kepada siapa minta maafnya, dan apa yang menjadi bagian permintaan maafnya. Nah, sementara yang disampaikan Rachel, ya Rachel minta maaf, bahwa dirinya minta maaf, ya. Tetapi kepada siapanya ya istilahnya itu masih mengambang. Ya dia sebut Menteri Kesehatan, dia sebut Menteri Pariwisata, dia sebut, dan semua orang itu siapa? Rakyat Indonesia itu sakit hati karena merasa bahwa kok ada orang-orang dengan privilege khusus, walaupun itu ditolak sama dia, tapi kan action louder than words gitu ya. Tindakan itu lebih kelihatan daripada kata-kata. Itu kan cuma kata-kata, tindakannya nggak gitu kan, kejadiannya nggak gitu. Dia sudah tanda petik kabur dari karantina. Jadi buat saya permintaan maafnya itu tidak berdasar kuat. Kalau kita bicara tentang bahasa tubuh yang ditampilkan ketika dia melakukan saya menyesal ketika mengatakan seperti itu. Tarikan garis di bibir, salah satu sisi bibir itu menandakan dia contempt smile, dia senyum senyum nggak suka ketika menyampaikan itu gitu. Dia nyesel, dia mengatakan nyesel itu terpaksa gitu. Plus
ketika selesai saya nyesal gitu, dia basahin bibir, gitu basahin bibir. Yang artinya apa? Itu penanda ketika seseorang stres, ketika nahan sesuatu atau masih menyembunyikan sesuatu. Ya nyesel, iya, tapi masih ada sesuatu yang dipendem nih di dalam. Yang ketiga, sepanjang pembicaraan, hampir sebagian besar, kalau bukan semuanya, istilahnya tentu saja nggak semuanya ya, itu didominasi dengan sebetulnya dia tersenyum terus loh. Ketika dia mengatakan, ya saya nyesel, saya minta maaf, tapi semuanya sambil senyum ke atas. Kalau ketika kita bicara orang yang, kalau dibilang bahwa, oh ya itu ini mas, apa namanya, senyum sopan. Enggak gitu. Ketika momen yang cukup emosional gitu, dia itu masih tersenyum ketika dia katakan, ya saya memang ya melalaikan kewajiban saya gitu. Senyum nih. Jadi kalau ditanya apakah kemudian itu adalah ekspresi menyesal, itu sama sekali bukan ekspresi menyesal. Kan acara ini dibuat untuk kemudian mengklarifikasi, menyatakan permohonan maaf gitu, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Kalau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang terjadi adalah dia ceritakan kronologisnya, salahnya di mana saja, oknum yang terlibat mana saja, kejadiannya gimana, dan saya minta maaf untuk itu semua di bagian ini yang merupakan kesalahan saya. Kan sesederhana itu. Ngomong minta maaf gampang. Ada salah seorang penyanyi dari barat ya, dari Amerika yang mengatakan bahwa you only feel sorry when you get caught. Kamu cuma nyesel karena kamu ketahuan. Buat saya apa yang disampaikan Rachel lebih banyak ngelesnya daripada sebuah klarifikasi dan permintaan maaf. Viralnya kasus Rachel Fenya yang mangkir dari kewajiban karantina di Wisma Atlet pun memicu reaksi negatif dari beberapa pihak. Bahkan, banyak pihak juga mengecam sikap sang selebgram yang dinilai egois karena tidak mau mengikuti peraturan pemerintah. Salah satu yang mengecam perilaku Rachel adalah Dr. Nyentrik yang lantang menyuarakan pencegahan virus corona, yaitu Dr. Tirta. Lantas bagaimanakah pandangan Dr. Tirta tentang kasus ini? Benarkah dalam kasus ini permintaan maaf tidaklah cukup untuk menghapuskan kesalahan sang selebgram? Oknum-oknum seperti itu akan ada terus. Kalau misal tindakannya cuma minta maaf atau klarifikasi, maka oknum itu akan ada terus dan akan ada orang-orang lain yang memanfaatkan jasanya. Nah ternyata 2 bulan kemudian ada kasus seperti si Rachel. Padahal kan kita tahu Rachel Fenya itu tahun lalu pada waktu Maret 2020 dia termasuk relawan influencer COVID yang donasinya mencapai 5M dan disumbangkan ke PMI. Dan 18 bulan kemudian dia melakukan seperti ini. Kasus yang Rachel Fenya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi karena namanya oknum kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari. Kan kemarin sempat berubah jadi 5 hari, tapi ini 8 hari dan menjadi 3 hari doang. Dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, maka ini harus diinvestigasi. Nggak mungkin cuma dia doang. Harus ada tindakan tegas dari aparat. Jadi beliau nggak mau, jubir Kemenkes bilang itu nggak mau kalau cuma minta maaf. Karena ini memalukan dan mencoreng nama Wisma Atlet dan mencoreng juga nama anggota dan penanganan COVID. Karena dia bukan hanya nggak pakai masker, 8 hari jadi 3 hari, berarti ada pengakalan. Kalau terbukti nih sampai ada uang yang ditransfer, itu akan lebih parah. Kalau terbukti nih sampai ada uang yang ditransfer, itu akan lebih parah. Viralnya kasus Rachel Fenya yang berhasil kabur dari Wisma Atlet juga menuai respon serius dari juru bicara Satgas COVID-19. Lantas, benarkah Rachel Fenya akan segera diperiksa polisi dalam waktu dekat? Serta bagaimanakah himbauan kementerian terkait kasus tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Viralnya kasus Rachel V-nya yang mengaku mangkir dari kewajibannya untuk melakukan karantina di Wisma Atlet terbilang serius. Bagaimana tidak, juru bicara Satgas COVID-19 sampai turun tangan menanggapi kasus ini. Melalui siaran pers dari akun YouTube resmi milik Sekretariat Negara, Profesor Wiku Adhisa Smito memberikan tanggapan tegasnya terkait kaburnya Rachel V-nya dari Wisma Atlet dan berjanji akan menindak tegas sang selebgram. Lantas benarkah Rachel V-nya akan segera diperiksa Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini? Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. Satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Hari ini sudah kita layangkan surat panggilan untuk klarifikasi terhadap saudara RV ini. Kita jadwalkan hari Kamis. Hari Kamis nanti untuk hadir di sini dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini dan kita proses. Berarti ada sanksi pidana, Pak? Hah? Akan ada sanksi pidana atau gimana? Yang mana nih, Mas? Yang karantina. Ya jelas dong, ada undang-undang karantina, ada undang-undang wabah penyakit. Kan sanksi pidana, kalau nggak ada sanksi pidana, polisi nggak ngurus dong. Tak hanya mendapat teguran keras dari juru bicara Satgas COVID-19, viralnya kasus Rachel V-nya ini juga disoroti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lantas, seperti apakah himbauan yang diberikan juru bicara Kementerian Kesehatan terkait kasus yang menyeret nama Rachel V-nya ini? Benarkah perilaku lalai sang selebgram dapat mencoreng citra negara yang kini sedang dalam kondisi baik terkait penanganan pandemi COVID-19? Kami kembali lagi menghimbau masyarakat untuk menjalankan tentunya proses karantina ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa kecuali demi tentunya kepentingan kita bersama menjaga negara kita tetap pada kondisi yang saat ini sudah baik, mencegah masuknya varian baru, serta mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di dalam masyarakat sedini mungkin. Untuk kemudian kita bisa tetap melakukan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas sosial, aktivitas kemasyarakatan, aktivitas keagamaan, termasuk juga kita akan menggerakkan kembali perekonomian kita melalui berbagai upaya-upaya termasuk pariwisata yang juga sudah kita mulai jalankan. Jangan sampai kemudian kita harus kembali menarik rem darurat yang tentunya akan memberikan dampak kepada seluruh masyarakat dan kita sendiri. Mari kami menghimbau masyarakat untuk bekerja sama dan tentunya jangan ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ataupun kemudian menjalankan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini tentunya demi keamanan dan keselamatan kita semua. Setelah kasus Rachel V-nya kabur dari Wisma Atlet ramai diperbincangkan. Teman seperjalanan Rachel, Fitri Karlina dan suaminya pun ikut angkat bicara. Lantas, seperti apa reaksi Fitri Karlina saat mengetahui viralnya kasus Rachel V-nya yang mangkir dari kewajiban karantina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Melihat viralnya kasus Rachel V-nya yang mangkir dari kewajiban karantina di Wisma Atlet, pedangdut kondang Fitri Karlina yang menjadi teman seperjalanan Rachel V-nya di Amerika Serikat buka suara. Didampingi suaminya, Hendra Sumedap,
Pelantun lagu Semesta itu menceritakan pengalamannya saat menjalani karantina usai lawatannya ke negeri Pamansan bersama Rachel Fenya dan rekan artis lainnya. Lantas, bagaimanakah cerita pengalaman Fitri Karlina saat menjalani karantina? Benarkah dirinya dan suami harus menahan kerinduan pada keluarganya selama 8 hari demi mengikuti peraturan pemerintah? Kalau aku sih menceritakan pengalamanku aja nih Bang Atta. Kemarin waktu aku mau naik pesawat, itu kita sudah PCR dulu di Amerika. Kemudian kita landing di bandara, kita juga PCR lagi. Melewati 6 proses ya? Sampai melewati beberapa proses, kita harus ngisi semua form-form kayak gitu kan. Memang kita ada di line gitu, maksudnya antri sesuai antrian. Baru kita masuk imigrasi, terus baru kita bagasi, keluar kita sudah dijemput sama mobil hotel yang memang kita pilih untuk karantina kita. Masuk hotel, belas nggak boleh kemana-mana. Even kita keluar pintu, kita keluar lobby aja nggak boleh. Karena pintu akses liftnya itu dimatiin. Jadi kalau kita pencet gitu nggak bisa kebuka, harus orang dari bawah naik ke atas lift untuk menjemput kita. Dan di hari terakhir kita di PCR lagi ya. Dan di hari ke-7 kita swab PCR lagi, baru hasilnya keluar hari ke-8 negatif baru dirilis. Jadi perjuangannya tuh emang ya serumit itulah. Bagus gitu. Kalau untuk kesehatan kita. Benar, untuk jaga-jaga kita juga, karena memang kan alhamdulillah tingkat penyebaran di Indonesia kan sekarang sudah menurun banget. Karantina kemarin itu ibaratnya ya kita juga tersiksa lah lahir batin. Kenapa? Posisi kita udah di Indonesia tapi kita nggak bisa ketemu keluarga, udah kangen-kangenan, kita udah sebulan di Amerika kayak gitu. Kemudian udah kangen sama keluarga, udah kangen makanan rumah, terus juga udah kangen orang tua, udah pasti. Belum lagi masalah pekerjaan, harusnya kan bisa kita kerjain langsung kan, tapi karena kita harus karantina itu nggak bisa. Tapi ya memang resiko. Sementara kasus Rachel Fenya kini masih ramai menuai pro dan kontra di sosial media. Banyak netizen menuliskan komentar pedasnya untuk kekasih Salim itu. Sempat disindir akan menjadi duta Wisma Atlet oleh netizen. Aksi penolakan pun sempat ditunjukkan oleh Deddy Corbuzier lewat postingan Instagram pribadinya. Tak hanya itu, sebagai teman seperjalanan, Fitri Karlina mengaku terkejut mendengar kabar tersebut usai selesai dari masa karantina. Lantas, seperti apa komentar para selebriti tanah air terkait viralnya kasus Rachel Fenya tersebut? Sebenarnya itu bukan contoh yang baik ya. Influencer, artis, ya selebgram atau apa adalah contoh publik kan. Contoh yang banyak diikuti orang, apalagi dia followersnya kan banyak ya. Harusnya tindakannya dia itu nggak seperti itu. Dan mungkin memang harus ada proses-proses hukum supaya nggak terjadi lagi seperti kejadian-kejadian ini. Karena kan kita semua orang yang menjaga virus corona ini dengan menjaga protokol kesehatan atau mematuhi semua aturan pemerintah, kesel dong. Lah kok lo bisa sih nggak karantina kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku ya memang harus diproses juga. Aku sih berdoa semoga permasalahan ini segera selesai, dan memang kalau ada tindakan hukum ya semoga bisa ya itu dikembalikan lagi ke pihak yang berwajib dan dikembalikan lagi pada pihak individunya. Ya semoga baik-baik saja dan dijadikan contoh buat semua masyarakat bahwa yang namanya peraturan tuh ya memang ya kita taatin. Kita tahu lah dulu kalau kita lihat kalau orang nggak pakai masker mungkin sekarang masih diingatkan, wajar lah nggak ada denda-denda. Orang nggak jaga jarak ya sekarang kita tahu lah di KRL juga nggak, di ditegur-tegur lah. Restoran buka sampai malam kan dirazia. Nah ini ada aturan karantina, diakali menggunakan petugas, harus diselidiki. Kalau terbukti sanksi yang dilakukan harus memberikan efek jerah biar yang lain nggak kayak gitu. Demikian
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.